Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiramal muhtaram, segenap para bapak, para ibu, para saudara-saudari jamaah pengajian rutin dan sahabat Dumai di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dapat berkumpul untuk mengadakan pengajian. Insyaallah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, karena atensi ini sudah lama datang dan baru saat ini saya bisa membalasnya. Yaitu datanya dari saudara kita yang dari Jember. Insya Allah saya akan bacakan tensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Kamaludin Jajuli, asal Jember, Pak Ustaz. Ya, selamat Jajuli ya. Saya salah satu fans atau penggemar Pak Ustaz. Subhanallah. Makasih banyak Pak Jajuli. Atensi Anda saya sudah baca. Mohon maaf kalau agak lama. Yang ingin saya tanyakan belakangan ini, ada sebagian golongan berpendapat bahwasanya bacaan Sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholat tidak boleh, tapi kalau di luar sholat tidak apa-apa katanya. Mereka mengatakan sholat itu ibadah mahdhah yang tidak boleh ditambah-tambahi, karena Nabi saja tidak pernah membaca kalimat Sayyidina ketika sholat. Itu saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa dapat jawaban yang benar dari Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saudaraku Bapak Kamaludin Jajuli ternyata ngefans juga ya sama YouTube saya lihat. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kali ini, dan pertanyaan atensi Anda baru saya jawab. Mohon maaf kalau agak lama. Jadi begini saudara ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Kamaludin Jajuli. Pertama, kita harus sepakati dahulu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, kekasih Tuhan semesta alam, yang akan menepati maqam mahmud, Nabi yang menebarkan rahmat, Rasul hidayah, junjungan kita, penghulu kita. Kita sepakat beliaulah sayyiduna, pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwan billah rahimakumullah, Bapak Jajuli, pendapat yang tidak membolehkan menambahkan kalimat Sayyidina pada tasyahud awal dan akhir sebenarnya merujuk dengan apa yang ditetapkan dan disampaikan oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Lembaga ini menegaskan redaksi tasyahud, salawat, azan dan iqamah harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka hendaknya tidak mengada-ada dan menambahkan kata yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Pendapat serupa pun disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Nasiruddin Al-Albani. Beliau adalah ulama pentolan Salafi dan Wahabi. Paham sampai di sini? Kemudian sedangkan para ulama aswaja menyematkan kalimat Sayyidina pada tasyahud awal dan akhir berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Bismillahirrahmanirrahim, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah hanya sekedar Muhammad saja di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Saudaraku ikhwan billah rahimakumullah, Bapak Kamaludin Jajuli, memang ada ungkapan yang mana ungkapan tersebut seakan-akan melarang kita untuk mengucapkan Sayyidina ketika sholat
yakni pada tasyahud awal dan akhir, yaitu ungkapan yang mengatakan la tusyayyiduni fis shalah, yang artinya jangan kalian mengucapkan lafaz sayyidina di dalam sholat. Hadis ini digunakan oleh sebagian kelompok menggunakan sebagai dalil pelarangan mengucapkan sayyidina. Namun saudaraku ikhwan fillah, padahal para muhaddis dan para hufaz hadis atau penghafal hadis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hadis ini adalah hadis yang batil, bisa dikatakan maudhu alias palsu, karena bila dilihat dari segi gramatika Arab pun menurut para ulama kalimat la tusyayyiduni ini tidak tepat, enggak tepat, karena asal kata syayyid adalah sadaya sudu, bukan sadaya sidu. Maka yang benar adalah la tusyawwiduni, bukan la tusyayyiduni. Maka kalimat la tusyayyiduni sudah jelas ini kalimat yang keliru. Saudaraku ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Kamaluddin Jazuli, pendapat yang tidak membolehkan menambahkan kalimat sayyidina pada tasyahud awal dan akhir merujuk hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Sehingga tidak boleh mengada-ada dan menambah kata yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, karena menurut pendapat yang tidak memperbolehkan di dalam sholat tidak ada kalimat sayyidina dan tasyahud awal dan akhir. Padahal saudaraku, asbabul wurud hadis Rasulullah ini harus dipahami, bahwa Rasulullah SAW untuk memberi bekal kepada para sahabat yang akan pulang kampung mereka setelah belajar selama 20 hari bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak memberatkan para sahabat yang belajar waktu itu, sehingga Rasulullah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sementara sahabatku, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalil sallu kama ra'aitumuni usolli ini masih sangat umum. Tidak ada teks yang melarang secara spesifik untuk menambahkan teks bacaan sholat yang masih berhubungan dengan asalnya. Saudaraku ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada dengan apa yang ditetapkan oleh lembaga fatwa Mesir, Darah Al-Ifta berpendapat penyematan redaksi sayyid dalam zikir atau ibadah lain seperti azan, iqamat, dan tasyahud awal dan akhir hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan. Keputusan tersebut menurut Darah Al-Ifta merupakan pandangan mayoritas ulama mazhab. Dari mazhab Syafi'i sejumlah nama setuju dengan ketetapan ini, yaitu ada Zalaluddin Al-Muhimi, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Syamsuddin Ar-Ramli. Saudaraku ikhwan billah rahimakumullah, dalam kitab Asya Al-Bazuri Juz 1 halaman 156 juga diterangkan bahwa membaca lafaz sayyidina kepada Nabi adalah bentuk tata krama yang baik. Di situ dikatakan al-aula zikra sayyidati li annal afdala sulukul adab. Yang lebih utama adalah mengucapkan sayyidina sebelum nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal yang lebih utama persopanan santunlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri mengakui bahwa dirinya adalah sayyidina berdasarkan kepada hadis sahih Muslim nomor 4223 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wa awwalu man yunsaqu anhul qabru. Saya adalah sayyid, kata Rasulullah, penghulu, kata Rasulullah, anak Adam pada hari kiamat, dan saya adalah orang pertama yang akan bangkit dari kubur. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan dirinya adalah sayyid. Saudaraku ikhwan fillah, bahwasanya membaca sayyidina adalah bentuk pengagungan dan penghormatan kepada junjungan kita. Kalaulah menyebut
camat saja kita pakai kata-kata penghormatan seperti Bapak Camat yang kami muliakan. Kenapa? Kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia saja kok dipermasalahkan? Seandainya ada saudara muslim kita yang mengatakan menyebut Sayyidina pada tasyahud awal dan akhir adalah perbuatan menyelisihi hadis Nabi, yaitu hadis yang mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menyebut nama Sayyidina pada tasyahud awal dan akhir? Apakah ini juga tidak menyelisih firman Allah Quran surah An-Nur ayat 63 yang dengan tegas Allah melarang kita untuk tidak memanggil Rasulullah dengan panggilan Muhammad saja? Saudaraku ikhwan fillah, Bapak Kamaluddin Jajuli, demikianlah ulasan yang saya sampaikan tentang hukum baca Sayyidina. Dan yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa di antara 4 mazhab hanya Imam Hambalilah yang melarang membaca Sayyidina di dalam sholat, namun beliau memperbolehkan untuk membacanya di luar sholat. Bapak Kamaluddin Jazuli, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama. Namun yang terpenting dalam hal ini, baik yang membaca maupun yang tidak membaca Sayyidina pada tasyahud awal dan akhir, secara hukum sama-sama sah sholatnya. Yang mau pakai silahkan, yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Yang terpenting lagi kita jaga keutuhan, kesatuan dan persatuan dalam menjalankan agama kita. Jangan sampai terpecah belah hanya dengan soal-soal yang memang nggak perlu kita persoalkan. Kita juga harus menjaga NKRI harga mati. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.